Saya coba menyampaikan ini Bu Is dulu untuk Ya, silakan. sebagai pencerahan kepada adik-adik semua. Jadi Ya, untuk tahun ini itu pelaksanaan UTBK dalam rentang waktu 10 hari, gitu ya, ya, dengan jadwal mulai tanggal 23 April hingga tanggal 3 Mei. Nah, di sini ada tanggal 1 Mei yang tidak dilaksanakan karena memang hari hari libur buruh. nasional gitu 1 Mei. Iya. Jadi tidak ada aktivitas untuk UTBK. Jadi peserta nanti akan mendapatkan jadwal satu sesi saja, Hmm. bukan semuanya, gitu ya. Jadi peserta memilih peserta UTBK, kemudian nanti sistem akan memilihkan yang bersangkutan mendapatkan sesi yang mana, gitu. Kemudian kapan sesi berakhir? Sesi berakhir tergantung dari peserta UTBK-nya. Bisa jadi ada sesi yang berakhir pada tanggal 3 Mei, ada yang tanggal 30 April, begitu. Karena tergantung keterisian dari pusat UTBK tersebut, gitu. Nah, kemudian untuk memudahkan adik-adik sekalian, di sini ada sesi 1, 2, dan seterusnya sampai sesi 20. Karena masing-masing setiap hari ada 2 sesi. Kita Hmm. menyebutnya sesi pagi dan sesi siang. Kalau sesi pagi itu pasti yang sesi ganjil. Kalau sesi siang pasti sesi genap. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat jadwal tanggal 26 April misalnya pagi, maka itu pasti sesi 7 gitu. Oke. Oke. Jadi sekarang silakan dicek lagi, memastikan jangan sampai nanti ada di sekalian ketika hadir ternyata tidak tidak sesuai dengan sesinya begitu. Harusnya Hmm. tanggal 26, datangnya tanggal 27 gitu kan. Berarti kan sudah lewat. Wah, Nah, terlambat nanti kan ininya. itu kan artinya akan merugikan adik sendiri. Jadi Iya. salah satu persiapan yang penting menurut saya adalah pastikan Anda datang pada sesi yang sesuai dengan kartu yang terakhir gitu ya. Anda pastikan Anda cetak kembali untuk memastikan gitu. Itu Oke. please ya. Iya. Jadi Pak, tadi saya dengar untuk saya garis bawahi bahwasannya tidak semua pusat UTBK itu melaksanakan 10 hari ini ya Pak ya. Betul ya, Ya, tergantung itu. keterisian. Keterisian ya. Jadi Ya. ada yang mungkin pusat UTBK itu tidak sampai tanggal 3 Mei, mungkin sampai 30 April saja gitu. Mungkin juga tidak dimulai tanggal 23 April gitu ya Pak ya. Sangat Betul. tergantung dari tapi karena kita milihnya itu pusat UTBK, nanti peletakannya di tanggal berapa itu tergantung daripada sistem yang disediakan oleh SNPMB gitu ya Pak. Betul, iya Ibu, betul. Tuh, ya, Begitu. iya. Jadi tadi saya ulang kembali, Pak. Sekarang kan sudah di tanggal 20 ini 4 Pak ya. Jadi Ya. di 24 Maret. Terus kalau misalnya saya mau mendaftar, eh, maaf nih Pak, kalau saya termasuk ketunaan, itu pasti nanti terpilihnya di sesi 3. Sesi 3 betul. Jadi untuk Oke, iya. kemenangan itu pasti di sesi 3 Oke. tanggal 24 April. Ya. Ya, apa semua pusat UTBK menyediakan fasilitas itu, Pak? Nah, baik Bu, terima kasih. Ini juga penting Iya. untuk diketahui dari adik-adik Mm-mm. sekalian. Untuk pusat UTBK yang mengakomodir untuk tunanetra itu tidak semua. Jadi Ya, semua. diwakili satu kota satu pusat UTBK. Kira-kira begitu. Oke. Jadi misalnya di Surabaya ini kan banyak Oke. ada 4 atau 5 pusat UTBK. Lima. Nanti untuk yang khusus Surabaya, ketunaan ada di misalnya UNESA begitu. Desa gitu. Di Malang ada apa dan seterusnya. Itu informasinya bagi teman-teman yang tunanetra bisa lihat di infonya itu ada di web. Itu ada sub pusat UTBK pusat UTBK yang menyelenggarakan tunanetra gitu. Jadi karena Oke, untuk yang ini eksklusif di tempat tertentu, di ruang tertentu gitu. oke. Jadi ada juga ya Pak ya nanti laman yang memfasilitasi pusat sub atau pusat UTBK yang memang bisa diikuti oleh peserta yang ketunaan gitu ya Pak. Terutama yang tunanetra ya Pak ya, yang Tunanetra tunanetra ya betul. ini ya Ya. tunanetra. Baik Pak.